Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alini, mahasiswi teknik di Panadara Makassar, jurusan Teknik Informatika kelas A dengan tahun 2002. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur dari komunikasi seluler yang merupakan tugas dari mata kuliah teknologi mobile. Pertama-tama, mesti kita ketahui apa itu komunikasi seluler. Nah, komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu kedua terminal. Seperti inilah gambaran dari arsitektur komunikasi seluler yang terdiri dari beberapa komponen utama. Di antaranya adalah yang pertama ada PSTN yang merupakan singkatan dari Public Switched Telephone Network atau yang biasa disebut jaringan telepon tetap dengan kabel. PSTN secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITU-T dengan menggunakan pengalamatan E163 per E164. Secara umum dikenal dengan nomor telepon. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat sirkuit switch dan pada awalnya untuk fasilitas telepon. PSTN merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di dunia yang tersusun atas local network, exchange area network, dan long haul network. PSTN menginterkoneksikan antara telepon dengan peralatan komunikasi lain. Nah, yang kedua ada Base Transceiver Station yang biasa disingkat BTS. Pada base station terdapat beberapa pemancar yang seringkali disebut sebagai transmitter atau TX dan penerima receiver atau RX. TX dan RX ini akan menangani komunikasi full duplex secara serempak. Biasanya TX dan RX dikomunikasikan menjadi transceiver yang diletakkan di dalam suatu radio base station atau yang disingkat RBS. Base station biasanya juga mempunyai menara untuk membantu proses pemancaran atau penerimaan sinyal pada antena. Yang ketiga ada MSC, yaitu Mobile Switching Center. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC berfungsi untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem seluler analog, MSC berfungsi untuk mengatur agar sistem tetap beroperasi. Suatu MSC dapat menangani 100.000 pelanggan seluler dan 5.000 panggilan dalam waktu yang bersamaan. Nah, itulah beberapa komponen dari arsitektur komunikasi seluler. Dijadikan standar global untuk komunikasi seluler sekaligus teknologi seluler yang paling banyak digunakan orang adalah GSM atau Grup Spesial Mobile yang bersifat digital. Teknologi GSM ini banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan mengirim sinyal yang dibagi berdasarkan waktu sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. Seperti inilah gambaran arsitektur sistem GSM. Di dalam sistem GSM ini terdapat komponen MSC, BSS, dan NSS. Bisa dilihat dari gambar arsitektur GSM ini terdapat beberapa komponen utama yaitu BSS, MSC, OSS, dan NSS. Saya akan jelaskan komponen utama dari sistem GSM. Yang pertama ada MSC, merupakan singkatan dari Mobile Switching Center. MSC ini merupakan titik pusat dari sekelompok menara seluler. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ketahui lebih banyak informasi tentang MSC. Nah, saat Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar di MSC tertentu.
MSC ini akan menjadi MSC rumah Anda. MSC rumah menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivasi Anda jika Anda bergerak di luar jangkauan MSC rumah Anda. MSC baru yang akan melayani Anda dikenal sebagai MSC asing. Saat Anda memasuki wilayah MSC asing itu berkomunikasi dengan MSC rumah Anda. Singkatnya, MSC rumah Anda selalu di area MSC mana Anda bergerak untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan itu di dalam area MSC. MSC menggunakan beberapa teknik, salah satunya adalah mengupdate lokasi pelanggan setelah jangka waktu tertentu saat telepon telah ditentukan pembaruan lokasinya. MSC menggunakan beberapa teknik, salah satunya adalah mengupdate lokasi pelanggan setelah jangka waktu tertentu saat telepon melewati sejumlah menara yang telah ditentukan. Pembaruan lokasi dilakukan lagi. Yang terakhir adalah saat telepon dihidupkan. Di dalam Mobile Switching Center terdapat dua komponen. Yang pertama, Mobile Equipment atau yang disingkat ME atau yang biasa disebut dengan headset. Yang kedua ada Subscriber Identity Module atau yang disebut dengan SIM atau SIM card. Mobile Equipment merupakan perangkat yang berada di sisi pengguna atau pelanggan yang berfungsi sebagai terminal transceiver, pengirim dan penerima sinyal untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Subscriber Identity Module merupakan kartu yang berisi seluruh informasi pelanggan dan beberapa informasi pelayanan. ME tidak akan dapat digunakan tanpa SIM di dalamnya, kecuali untuk panggilan darurat. Data yang disimpan dalam SIM secara umum adalah IMMSI, kepanjangannya International Mobile Subscriber Identity, yang merupakan penomoran. Kedua ada MFI-SDN, yang merupakan nomor panggilan pelanggan. Komponen kedua dari arsitektur GSM ada Base Station Subsystem atau BSS. BSS ini terdiri atas sebuah BSC yang berkomunikasi dengan MSC. BSS ini harus meneruskan panggilan antara satu BSC ke BSC lainnya. Seperti dalam arsitektur ini, ketika terdapat panggilan di suatu BSC, maka dia akan meneruskannya ke BSC yang lainnya. BSC juga berfungsi untuk melakukan routing dan menagih biaya dari panggilan. Suatu MSC berhubungan dengan BSC dengan memakai antarmuka A. Komponen ketiga dari arsitektur GSM ada Network Subsystem atau NSS. Fungsi dari Network Subsystem ini untuk mengontrol BSC sebagai interface ke operator telekomunikasi yang lain, menyimpan data pelanggan, dan membangun hubungan percakapan. Untuk menjalankan fungsinya, Network Subsystem memiliki perangkat, yaitu Mobile Switching Center atau MSC, Home Location Register atau HLR, Visitor Location Register atau FLR, Authentication Center atau AUC, dan yang terakhir Equipment Identity Registration atau R. Perangkat MSC dalam NSS merupakan sebuah network elemen sentral dalam sebuah jaringan, yang dimana berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar seluler maupun dengan jaringan kabel PSTN.
dan dengan jaringan data. Kedua, ada HLR, Home Location Register, yang berfungsi sebagai sebuah database untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan agar tersimpan secara permanen. Yang ketiga, ada Visitor Location Register, yang berfungsi untuk menyimpan data informasi pelanggan. Yang keempat, ada Authentication Center, yang diperlukan untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan untuk memeriksa keabsahan pelanggan, sehingga pembicaraan pelanggan yang tidak sah dapat dihindarkan. Dan terakhir, ada Equipment Identity Registration, yang membuat data-data pelanggan. Nah, komponen yang terakhir dalam arsitektur GSM ada Operation and Support System atau OSS. OSS ini merupakan subsistem jaringan GSM yang berfungsi sebagai pusat pengendalian, yang diantaranya ada Fault Management, Configuration Management, Performance Management, dan Inventory Management. Singkatnya, arsitektur GSM dimulai dari suatu panggilan headset, yaitu MSC, yang memiliki bagian tersendiri yang dimulai dari IMEI dan SIM. Kedua komponen ini akan membentuk suatu identitas daripada headset tersebut agar bisa diautentifikasi atau dikenal untuk membuat panggilan. Sebuah ponsel selalu memancarkan sinyal yang terdiri dari 3 bagian utama, yakni sinyal RR untuk request layanan, MM Mobile Management untuk menentukan lokasi di mana ponsel berada, dan CM Call Management untuk peringatan dan memutuskan panggilan. Sebuah headset berkomunikasi dengan BTS memakai protokol yang disebut LAPDM, yang membentuk lapisan kedua antara BTS dan headset ponsel itu, dan antarmukanya disebut UM interface. Kemudian dari BTS yang mengumpulkan panggilan-panggilan tersebut dikumpulkan di Base System Controller atau BSC. Biasanya beberapa BTS akan membentuk klaster untuk diurus suatu BSC tergantung daripada jangkauannya. BSC adalah suatu sistem kendali yang mengatur pemakaian kanal konversi antara sinyal analog ke digital di kanal suara. BSC akan mengirimkan sinyal ke BTS untuk mengubah frekuensi atau mengatur pemindahan antara suatu BTS ke BTS lainnya apabila posisi ponsel bergerak, atau bisa disebut proses handover. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai arsitektur komunikasi seluler. Semoga penjelasan ini bisa memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi mobile. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.